Kata cantik mungkin saja kurang dan tak cukup adil untuk menggambarkan penampilan rupa dan fisik dari Aishwarya Rai. Lebih daripada itu, dia adalah aktris yang terpuji, penari hebat dan seorang humanitarian, juga merupakan inspirasi bagi wanita yang ingin mencapai keseimbangan antara karir pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kecantikan milik Aishwarya Rai telah diakui di mata dunia sejak memenangkan mahkota Miss World tahun 94 hingga saat ini. Dia tidak hanya mendapatkan sedunia pengakuan kecantikan yang dipuji dari luar, juga kecantikan dari dalam dan tidak pernah pusing tentang warna kulit bahkan berat tubuhnya setelah melahirkan. Paras Aishwarya Rai telah menentukan takdirnya sendiri untuk menjadi populer sejak dirinya masih pada usia sangat dini. Pada usia di mana anak seusianya kala itu belum memiliki sebuah rencana berkarir, dia telah dipercaya dan memiliki kesempatan untuk berakting dalam iklan TV Camlin Pensil saat berada di kelas 9. Kesuksesan dininya tidak hanya terbatas di tanah kelahirannya Mangaluru di India. Pada usia 18 tahun dia telah memenangkan kontes supermodel internasional pertamanya yang diselenggarakan oleh perusahaan Ford Motor Company yang kemudian membawanya ke tugas modeling dan iklan TV yang lebih banyak. Aishwarya Rai tidak hanya pandai dalam bidang pendidikan namun juga pandai dalam mengatur jadwal ketatnya dengan disiplin. Pencapaian kesuksesan besar lainnya ialah dengan tampil di majalah Vogue Amerika hingga kontrak iklan Pepsi-nya yang sangat hits dan membawanya ke tingkat popularitas berikutnya. Sebelum jauh melangkah pada pengakuan seluruh India dan dunia dalam kontes Miss India dan Miss World, Ais mempertimbangkan membangun karirnya di dunia kedokteran sebagai zoologi dan terakhir mendaftar di Akademi Arsitektur Rancana Shanshat dengan tujuan menjadi arsitek yang handal. Setelah memenangkan kontes Miss World pada tahun 1994 dengan pujian dan perhatian yang begitu banyak mewarnai prosesnya, dirinya sangat dimanjah dengan berbagai film yang tersedia dari berbagai belahan di India dengan memilih film Tamil Irufar dibanding dengan Bollywood untuk memulai debut film pertamanya di industri. Di tahun yang sama, Aishwarya Rai tidak ingin kehilangan kesempatan untuk Bollywood dengan membintangi film Aur Pyar Ho Gaya. Meskipun debut Bollywoodnya tak sesukses filmnya di Tamil, namun faktanya dia mendapatkan popularitas yang jauh lebih besar di Bollywood dengan beberapa catatan film seperti Hum Dil De Chuke Sanam, Tal, Mohabbatein, Devdas, Dum 2, Joda Akbar hingga Gusarish. Dengan segudang prestasi yang telah ditorehkan dan nilai jual yang tinggi, bagaimana Aishwarya Rai lambat laun menghilang dari pusaran industri film di Bollywood? Selama hampir 23 tahun berkarir di dunia film, Aishwarya Rai tidak hanya memiliki Bollywood di punggungnya. Dia satu-satunya aktris India yang diundang 2 kali ke Oprah Winfrey Show di Amerika dan beberapa catatan film Hollywood yang diperolehnya dengan santai tak menggebu-gebu seperti Pride and Prejudice, Mistress of Spies, Provoke, The Last Legend, The Pink Panther 2 hingga meminjamkan suaranya dalam bahasa Hindi untuk film Maleficent 2 Angelina Jolie. Kesuksesannya di 2 dunia industri film terkemuka Hollywood Bollywood telah mematahkan argumen para kritikus di awal karirnya. Dirinya yang disebut sebagai 2 model yang tidak bisa berakting bersama dengan Sushmita Sen tidak pernah disangka akan memiliki penghargaan dan kehormatan yang lebih dari mereka hingga dunia internasional. Tiba di suatu masa ketika Aishwarya Rai harus menentukan arah hidupnya sebagai wanita seutuhnya dengan menikahi Abhishek Bachchan. Pernikahan yang mewah tersebut kemudian diberikannya seorang anak yang semakin hari menjadikan dirinya perlahan mundur dari Bollywood untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Bila kita dapat mempercayai sebuah gunjingan di media, Aishwarya Rai telah menikah dengan pohon sebelum menikahi Abhishek Bachchan. Pernikahan tersebut dilakukan karena kepercayaannya pada tahayul untuk mencegah malapetaka dengan meniduri potongan pohon tersebut selama 3 kali sebelum Abhishek Bachchan mematikannya dan menikahi Aishwarya Rai yang sudah janda.
Terlepas dari pernikahannya dengan Abhishek Bachchan yang lambat laun menghambat karirnya di industri film, beberapa kontroversi yang dialami disebut sebagai faktor yang ikut meredupkan karirnya, ialah seperti hubungan buruknya dengan Salman Khan, tuduhan meniduri sutradara demi film, hingga tuduhan membayar media untuk mempublis dirinya dengan Akshay Kumar di Hotel Bintang 5. Lebih banyak daripada itu, sudah menjadi hal biasa jika seseorang berada di puncak karirnya di atas yang lain. Meskipun Aishwarya Rai telah sepi dari penampilannya dalam berbagai film saat ini, namun dia menyandang tugas mulia sebagai ibu terhormat dan beberapa iklan yang tak pernah lepas darinya. Menikah pada tahun 2007, Aishwarya Rai masih sempat memberi dua film yang cukup hit seperti Joda Akbar dan film Guzaris. Setelah selesai dengan kedua film tersebut, Aishwarya Rai mengambil cuti selama 5 tahun ke depan untuk memfokuskan diri pada kelahiran putri pertamanya Aradia di tahun 2011 dan mundur satu langkah dari industri. Di waktu vakumnya tersebut, Aishwarya Rai tidak hanya berdiam diri melewatkan kesempatannya sebagai wanita karir. Aish dipercaya tampil di Red Carpet Festival Film Cannes sebagai duta besar L'Oreal Paris dan terus bekerja pada proyek-proyek sosial dan kemanusiaan, terutama dalam kapasitasnya sebagai duta besar pencegah HIV yang diterimanya di tahun 2012. Aishwarya Rai tidak hanya mencuri perhatian dunia dengan berlenggok sebagai duta besar L'Oreal di Festival Film Cannes, namun Aish juga membawa film Jazbah sebagai perwakilan persaudaraan dari industri film India yang juga menandai konsep comebacknya ke Bollywood setelah 5 tahun vakum dari industri film. Meskipun antusiasme penonton sangat tinggi pada kembalinya Aishwarya Rai pada film Jazbah tersebut, namun pada kenyataannya film tersebut gagal mengumpulkan langkah kaki ke bioskop, dan beberapa film lainnya yang juga bernasib sama seperti Sarabjit dan Funny Khan yang hanya mengumpulkan pendapatan di bawah 40 crore. Tiga film yang gagal tersebut menarik perhatian seorang analisis ekonom untuk memecahkan faktor permasalahannya. Dia membandingkan konsep comeback Aish dan Kareena yang dipasangkan dengan aktor yang lebih muda dan mendapati bahwa pemilihan peran yang mungkin satu-satunya alasan yang membuat film Aish tidak berfungsi. Lebih lanjut, dia mengutarakan Aish mungkin kehilangan jiwanya sebagai aktor wanita utama seperti dalam film Jaws tahun 2000 sebelumnya. Namun perannya sebagai spesial cameo adalah suatu hal yang lebih menantang penasaran penonton, seperti pada perannya di Aidil Hai Mushkil yang singkat namun film bisa menghasilkan angka di dekat 100 crore. Kenyataan bahwa Aishwarya Rai sangat terjadwal dalam pemilihannya terhadap proyek film, diakuinya bahwa tanpa disadari dia telah berjalan jauh dari beberapa film yang sangat besar dan peluang aktingnya seperti dalam film Raja Hindustan, Kuch Kuch Hota Hai, Chalte Chalte, Munna Bayi MBBS, Fir Zara, Bluffmaster, Krish 2, Bulbulaya, Namaste London hingga Dostana. Walaupun semua dari hal tersebut tidak begitu besar disesalkan oleh Aishwarya Rai dengan mengisi peran di film lain, namun Aish mengungkapkan harusnya memasukkan semuanya dalam kotak jadwalnya dan harus lebih agresif dan ganas untuk memiliki film tersebut dan mengatur ulang jadwalnya. Aish juga mengungkapkan bagaimana dia mengulur waktu pada beberapa tawaran film semenjak Aradia mulai membesar. Ketika dirinya dihujani beberapa pertanyaan perihal dirinya yang tak terlihat lagi dalam film, Aish memiliki kemauan yang kuat namun semuanya masih direncanakan lalu dilempar ke aktris lainnya. Kesenangan batin Aishwarya Rai berada di dekat putrinya Aradia membuatnya berkali-kali melempar naskah yang bagus. Ketika peran datang, Aish selalu meminta waktu yang agak lama sebelum menerimanya, yang pada akhirnya harus ditolak juga dan mencari peluang film berikutnya lagi. Aishwarya Rai mengakui bahwa kebiasaannya tersebut bukan suatu hal yang bisa diikuti dan harus diubahnya. Bagaimanapun hal tersebut telah merubahnya dan membuatnya susah kembali diakui, meskipun beberapa kali film berikutnya hadir di bioskop tanpa jejak yang melekat.
Berapa hal yang mungkin menjadi hikmah di balik semuanya tersebut bahwa dia telah menjadi istri dan ibu yang baik. Bagaimanapun semua ketenaran memiliki sebuah risiko antara karir dan keluarga yang mungkin bisa berjalan bersamaan namun saling mendahului satu sama lain.